Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik dalam hidup kita dan Ia teramat baik. Dan dalam kebaikannya Ia telah membangunkan kita di hari ini, Rabu 22 Maret tahun 2023. Selamat hari libur. Mari isi hari ini dengan kegiatan-kegiatan membangun satu dengan yang lain. Dan lakukanlah hal yang berkenan kepada Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarga yang saudara kasihi. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, seperti biasa mari kita melandasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama sama dengan ayat yang ke-59. Judul renungan kita hari ini, Kasih Memberi Hidup. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sidang jemaat Tuhan, camkanlah hal ini baik-baik. Bahwa sejatinya hukuman sering tidak memberikan kesembuhan. Tetapi sebaliknya hukuman justru memberikan kematian. Apabila seseorang mencuri dan tertangkap, apa yang akan terjadi padanya? Tentu saja ia akan menerima hukuman. Untuk suatu kesalahan atau permasalahan, seringkali pemberian hukuman dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Hukuman dianggap memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Benarkah hukuman membuat si pelaku menjadi jera? Benarkah hukuman benar-benar menyelesaikan masalah yang ada? Dalam kisah yang kita baca hari ini, menyatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai keinginan untuk memberikan hukuman kepada seorang perempuan yang kedapatan tengah melakukan zina. Mereka hendak melemparnya dengan batu, namun cara ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Tuhan Yesus sebaliknya justru mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa, ia boleh melempari perempuan tersebut. Artinya, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa memang benar setiap orang berdosa. Tetapi tidaklah tepat jika kita menggunakan hukuman sebagai cara untuk menghentikan dosa. Bila diibaratkan bahwa dosa itu adalah penyakit, penyakit tersebut tidak akan dapat sembuh melalui hukuman. Hukuman malah akan membuat penyakit itu kian parah. Pesan Tuhan Yesus di dalam ayat 11 sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita bahwa menyadarkan seseorang atas kesalahannya adalah cara terbaik untuk menyembuhkan seseorang dan menunjukkan hidup yang sesungguhnya. Sikap untuk tidak menghukum tersebut menunjukkan bahwa kasih justru menyembuhkan dan memberikan kehidupan, bukan membunuh kehidupan itu. Sidang jemaat Tuhan, bukan berarti kita menjadi bebas untuk melakukan hal-hal yang buruk, sehingga kita menganggap bahwa kita tidak pantas untuk dihukum atas apa yang kita lakukan. Yang dimaksud dalam renungan ini adalah kasih dapat memampukan seseorang untuk mengampuni kesalahan orang yang berbuat tidak adil kepada kita mungkin. Jika wanita ini mendapatkan pengampunan dari kasih Allah, demikian pula kita. Kiranya Tuhan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita, melihat segala kelemahan-kelemahan kita. Tapi ingat, jangan dengan sengaja kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan karena kita berpikir Tuhan pasti mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan selalu adil dan bertindak benar dalam tindakannya. Firman Tuhan berkata, jangan pernah kita pergunakan kesabaran Allah sebagai sebuah kesempatan untuk kita bebas melakukan apa yang kita kehendaki. Ingatlah, segala sesuatu ada konsekuensinya. Karena itu, mintakanlah Roh Kudus untuk memimpin hidup dan langkah-langkahmu. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia harus mati di kayu salib menggantungkan hukuman yang seharusnya kita terima. Namun sekali lagi bukan berarti kita menjadi bebas melakukan apa yang kita kehendaki. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyadari betapa kita hidup karena kasih-Nya, maka kita pasti berupaya dengan pertolongan Tuhan untuk menghindari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang sebenarnya kita harus mendapatkan hukuman atas perbuatan-perbuatan itu. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat menahan diri dari segala hal yang jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sungguh, kasih Allah menutupi segala hukuman yang harusnya kita jalani. Untuk membalas segala hal yang telah dilakukan Allah dalam hidup kita, mari belajarlah untuk setia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, agar kiranya ketika Dia datang kali kedua, Dia mendapati kita setia dan sabas bagi kemuliaan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah dalam mengisi hari libur hari ini, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin kurang sehat atau mungkin saudara sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.